Halo Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Boleh mau berdiri dengan saya juga nggak apa-apa. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Sini aja. Ya. Hari ini kita sudah masuk di bulan Juni. Cepat amat ya. Sudah pertengahan tahun. Sebentar lagi Natal. Ya, ketua Natal siap-siap. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya bersyukur karena kita semua bisa hadir di tempat ini untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, dalam kehidupan kita, itu atas izin Tuhan. Sekali lagi, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Amin, Pak. Sekali lagi, belum mudeng kali ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan. Amin. Nah, begitu loh. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara nggak usah khawatir. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, dengar, Tuhan yang bela saudara di sana. Karena Dia mengizinkan itu terjadi bagi saudara dan saya, supaya kita mampu, kita kuat, kita dewasa, kita matang, kita belajar untuk bisa menghadirkan Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke tangan Dia. Gitu. Kadang-kadang kan kita merasa kuat, kadang-kadang kita merasa hebat, bukan? Amen. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita mampu, padahal sebenarnya saudara, kemampuan saudara dan saya itu terbatas. Yang tidak terbatas cuma kemampuan Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Bilang kiri kanan begini, kemampuanmu terbatas. Colek dia, ya. Kalau dia masih tidur colek. Gitu. Betul, Pak. Kemampuanmu terbatas, tapi kemampuan Tuhan tidak terbatas. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara harus belajar gini, menyerahkan diri, menyerahkan semua apa yang kita miliki hari ini, bahkan semua yang terjadi dalam hidup kita, udah serahkan ke Tuhan saja. Nanti Tuhan yang ngatur saudara. Amin. Saudara kerjakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang saudara punya. Udah kerjakan saja. Soal hasil itu bukan soal saudara, bukan? Soal hasil itu soal Tuhan. Loh, kok nggak amin? Amin, Pak. Memang tuh soal hasil soal kita? Bukan. Enak aja. Soal hasil itu soal Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Loh, betul nggak? Itu soal kita biar. Berkat itu datang dari Tuhan. Jadi soal hasil soal Tuhan. Kita kerja. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nih, kita bekerja keras. Semakin kita bekerja keras, semakin kita mengucap syukur bagi Dia. Amin. Karena Dia sudah memberkati kita. Betul. Ya. Nah, itu yang harus ada. Nah, keluarga pun demikian. Keluarga harus sadar bahwa Tuhan bentuk kita itu atas rencananya yang indah dalam hidupmu. Udah tahu? Lembaga pertama yang Tuhan taruh bukan gereja, kan? Amin. Lembaga pertama yang Tuhan taruh di dunia ini bukan gereja. Bukan persekutuanmu, bukan kakak komselmu, bukan. Tapi lembaga pertama yang Tuhan taruh di dunia ini apa? Keluarga. Jadi hari ini keluargamu harus baik-baik saja. Amin. Bilang kiri kanan gini, keluarga kita harus baik-baik saja. Kalau suami istri dan anak-anak bilang gini, keluarga kita harus baik-baik saja. Nah, jadi itu yang harus kita pahami dalam hidup ini. Nah, kalau itu lembaga pertama yang Tuhan taruh, berarti Tuhan punya rencana di sana dalam keluarga itu. Ya, berarti Tuhan punya rencana bagi keluargamu dan keluarga saya. Tuhan punya rencana untuk semuanya. Saudara perhatikan begini, kalau keluarga nggak kuat, jangan harap gereja-gereja kuat. Ya, kalau keluarga nggak kuat, jangan harap kotamu kuat. Tuh. Kalau keluarga nggak kuat, jangan harap bangsamu kuat.
Jadi semua kan mulai dari keluarga. Ya, kalau keluargamu baik, keluargamu benar, keluargamu bisa menghasilkan buah, itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu akan memotivasi banyak keluarga-keluarga lain untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini kita bicara keluarga nih, saudara. Building strong family foundation, membangun fondasi keluarga yang kuat. Kita harus bangun fondasi keluarga kita yang kuat. Karena gini, Allah ketika mempersatukan Adam dan Hawa, Adam memberkati mereka. Dan Allah memberkati mereka. Berkat Allah itu turun atas keluarga. Yang setuju katakan amin. Amin. Dengar, berkat Tuhan. Kalau sebelum engkau berbisnis, keluargamu jelek, keluargamu gak benar. Dengar, bisnis pasti gak benar. Yang setuju katakan amin. Apa? Kalau nih keluarga gak benar, lalu kamu melayani Tuhan, dengar, pelayananmu pasti gak benar. Amin. Amin. Makanya keluarga itu dasar. Halo. Ini nggak ada, Pak. Keluarga itu menjadi dasar untuk Tuhan berkati kita. Yang setuju katakan amin. Bangun keluargamu dengan baik. Dan lihat firman Tuhan. Enggak, saya nggak usah di situ dulu. Lihat ini dulu. 5 kunci membangun keluarga Kristen yang kuat. Coba perhatikan. 5 kunci ini harus ada di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, saling mengasihi. Suami dan istri harus saling mengasihi. Orang tua dan anak-anak harus saling mengasihi. Anak-anak harus mengasihi orang tua. Amin. Amin. Sekarang ini anak-anak kurang ngajar banyak. Yang setuju katakan amin. Loh, banyak loh. Anak-anak yang kurang ngajar sama orang tua. Ya sini nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Cuma saya ngomong aja. Saya nggak berani bilang nggak ada. Tiba-tiba ada kan saya berdosa juga. Kaget. Ya. Tiba-tiba ada di sini kan saya jadi berdosa. Ya. Yang mudah-mudahan nggak ada di sini itu. Gitu. Haleluya, Pak. Kata-kata yang tepat itu mudah-mudahan nggak ada. Puji Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Saling mengasihi. Suami dan istri harus saling mengasihi. Suami-suami dengar, kamu harus mengasihi istrimu. Amin. Istri-istri dengar, kamu harus saling. Ya, kamu harus mengasihi suamimu. Amin. Setiap bulan kasih sedikit, terima saja. Halo. Amin. Setiap bulan kasih sedikit, terima saja, mengucap syukur. Bukankah 5 roti dan 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang? Amin, suami-suami. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir, ibu-ibu ini karena berpikir begini, aduh, gimana sih mau bagi ini untuk uang jajan anak sekolah, untuk iuran sekolah, untuk makan suami, untuk transport suami, jadi ribet dia. Dengar, kalau Tuhan sudah kasih gitu, berarti itu cukup bagi keluargamu. Dengar sekali lagi. Kalau Tuhan sudah kasih segitu, berarti itu cukup bagi keluargamu. Anda ini cuma berapa orang ya? Saudara, aduh, kalau saya cerita saya, istri saya sudah nggak ada sih. Kalau ada sih, dia bisa jadi saksi gitu. Kita nih bangun keluarga. Saya dengan istri dengar. Saya tuh nggak, istri sudah keluar dari pekerjaan, saya pun nggak ada pekerjaan, saya cuma melayani bantu mertua saya untuk di pelayanan dia waktu itu. Saudara yang dapat tahu 1 bulan itu 150.000 untuk kita berdua. Bayangkan 150.000, tapi saya percaya begini, apa yang Tuhan kasih itu pasti cukup. Amin. Yang setuju katakan amin? Amin. Iya pasti cukup. Buktinya saya bisa punya anak 2 yang gede-gede, yang gendut-gendut juga, sehat-sehat. Kenapa? Karena Tuhan pelihara. Saudara pikir saya nggak merasa khawatir gitu dengan penghasilan seperti khawatir juga manusia, ya kan? Khawatir. Tapi kalau kita khawatir melebihi kekuatan kita, sampai kita nggak mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita taruh semua pengharapan Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dapat 150.000 kita kasih ke Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan 150.000 ini ke dalam tanganmu dalam sebulan, pasti cukup. Amin. Saya sehat hari ini.
Gendut nggak hari ini? Kemarin-kemarin itu masih kurus sedikit karena mikir istriku yang sudah berpulang duluan. Tapi sekarang jadi sehat lagi. Amin. Terima kasih untuk doa-doa jemaat semua. Ya. Kalau bukan karena kekuatan doa dari jemaat, nggak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ini saling mengasihi. Dengar, saling mengasihi. Gitu. Jangan sampai sudah tidak ada baru kaget. Gitu. Tapi enggak, di sini pasti sampai 120 tahun semua. Amin. Amin. Ya, saling mengasihi. Anak-anak dengar. Kamu harus mengasihi orang tua. Harus menghormati orang tua. Gitu. Tahu hukum Taurat? 10 hukum tahu kan? Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umur. Alkitab tidak bilang. Hormatilah ayah ibumu yang baik, yang memberi makanmu setiap hari, yang baik dengan engkau, yang tidak mukul engkau, yang tidak tegur engkau. Hormati dia sebagai penyokong. Enggak. Dia bilang gini, hormatilah ayah ibumu dalam keadaan apapun. Hormati dia. Soal dia bikin apa sekalipun, dosa atau apapun, itu urusan dia, urusan kamu. Hormat. Yang setuju katakan amin? Ya dong, harus gitu. Hormati dia. Nah yang kedua, keterbukaan dalam berkomunikasi ini penting nih saudara. Saudara boleh baca di ulangan tadi, saling mengasihi, ulangan 6 ayat 5. Keterbukaan dalam berkomunikasi. Nah ini kadang-kadang yang bikin banyak perceraian terjadi di luar kekristenan. Bahkan orang Kristen pun banyak yang bercerai. Banyak saudara yang bercerai. Karena apa? Salah satunya karena ini. Karena komunikasi yang kurang baik di dalam keluarga. Makanya bangun komunikasi dalam keluarga. Haleluya. Jangan istri mau apa, ngomongnya apa, gitu. Suaminya nggak tahu. Akhirnya jadi apa? Berantem kan? Jadi cekcok semua dalam rumah. Jadi kacau semua. Sudah lihat, kalau istri sudah nangis, kalau istri sudah, pasti makanan jadi asin itu. Haleluya. Atau pasti takarannya kurang. Haleluya, amin. Jadi suami-suami dengar. Kasihilah istrimu, jangan buat dia kecewa. Amin. Kalau kamu buat dia kecewa, dengan apa? Makan pagi, makan siang semua dikurangin, bahkan keasinan. Nah, ibu-ibu juga harus dengar. Ibu-ibu juga harus dengar. Komunikasilah yang baik dengan suami. Yang tadi saya bilang, dapat berapapun sudah bersyukur saja. Itu. Mungkin sekarang suamimu lagi bekerja keras, cuma dapatnya segitu, ya udahlah, bersyukur. Karena berkatnya semua kan datang dari Tuhan kan? Amin. Kalau mau dipercayakan lebih besar, sehati sepikir di sana. Perluas kapasitasmu supaya Tuhan berkati lebih besar. Amin. Jadi keterbukaan. Yang kedua, mudah mengampuni, saling mengampuni. Ini penting saudara. Kalau ada kepahitan di antara keduanya, atau suami, atau istri, atau anak-anak, jangan harap berkat Tuhan turun di situ. Haleluya. Kita harus benar-benar saling, gini loh, tidak ada dari satu kita pun yang tidak melakukan kesalahan. Siapa di sini yang tidak pernah lakukan kesalahan bagi suami atau istrinya? Tolong angkat tangan. Saya mau belajar nih. Tolong angkat tangan. Gak ada. Semua pasti melakukan kesalahan bagi pasangan masing-masing. Betul kan? Tapi begini, ketika lakukan kesalahan, kita harus pahami bahwa kita juga sudah diampuni. Waktu kita masih berdosa, Yesus mengampuni kita. Nah, pakai itu untuk jadi patokan bagi kita juga, untuk mengasihi istri atau mengampuni istri atau suami kita. Haleluya. Amin, Bapak Ibu. Karena gini saudara, kalau ada kepahitan di tengah-tengah keluarga, susah itu atur keluarga, susah ngatur anak-anak. Saudara dapat penghasilan gede pun, pasti hancur juga. Kenapa? Karena ada kepahitan. Karena ada dendam di dalam hati kita. Salah satu pasangan, bahaya, saudara. Hancur itu keluarga. Nah, kita harus jaga hati. Haleluya. Jaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu terpancar dari hati kita.
hatimu baik, pasti semuanya akan baik aja. Coba, saudara bangun pagi terus damai sejahtera, sukacita, pasti istrimu sayang kamu, pasti suamimu sayang kamu, pasti anak-anakmu juga sayang kamu. Ya setuju, katakan amin. Itu. Jadi itu yang harus kita bangun. Jangan pagi-pagi bangun lagi udah teriak, "Ma, kopi." Aduh. Kita ini suka pikir istri kita tuh pembantu ya. Halo. Kita harus jaga. Istri kita bukan pembantu. Tapi istri kita itu adalah penolong. Penolong yang sepadan. Artinya gini, dia itu sepadan dengan kita. Dia bukan pembantu kita. Amin. Katakan amin istri-istri. Kecil banget gak mau ya? Mau jadi pembantu aja. Itu. Jadi harus tuh tahu posisi. Jangan sampai di rumah suami suruh-suruh melulu. Harus ngomong tuh ke suami baik-baik tapi ya, sayang, Hani, terus apalah namanya nggak tahu. Ya, ngomong. Hingga Tuhan mempersatukan kita tuh bukan saya jadi pembantu kamu, tapi saya jadi penolong kamu yang sepadan loh. Artinya sama kamu. Jangan kamu jadikan saya sebagai pembantu nyuruh sana nyuruh sini. Gak bisa ya itu. Amin saudara. Amin ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ya. Nggak semangat loh makan pagi. Atau pertanyaan sekali lagi, mau jadi pembantu atau jadi penolong, ibu-ibu? Mau jadi pembantu atau jadi penolong? Ya, kalau mau jadi penolong harus ngomong itu. Nah suami-suami juga harus sadar. Bukan kita jadi kepala, terus kita nginjak-nginjak, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus mengasihi dia, sama seperti dia. Kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Nah, kadang-kadang kan kita suka ngamuk ke istri ya. Kita suka marah-marah ke istri. Istri bikin inilah. Kok kamu marah-marah amat sih? Suka ngomong gitu ke istri. Kamu cerewet amat sih. Alkitab bilang begini. Istri itu adalah gambaran dari. Baca Alkitab dong. Istri itu adalah gambaran dari. Suami. Istri itu gambaran suami. Jadi gini, kalau kamu bilang istri cerewet, kamu sebenarnya juga cerewet. Karena dia gambaran kamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin istri-istri. Gede, amin. Nah itu. Suami-suami dengar. Hari ini suami-suami yang dapatnya banyak. Gitu. Jadi jangan ketika kita menyalahkan istri terus. Mulai evaluasi dirimu. Koreksi dirimu benar. Nah istri juga tuh harus mengoreksi dirinya. Karena dia sebagai penolong, maka dia harus nolong, bukan perongrong. Itu kan istri-istri suka begitu. Suka rongrong terus. Korupsi terjadi itu salah satunya itu juga. Amin. Iya, suka nipu juga salah satunya itu juga. Istrinya maunya terlalu banyak gitu. Bukan jadi penolong, kadang-kadang dia sudah naik jadi kepala. Nah ibu-ibu hati-hati. Hati-hati. Membangun keintiman dengan Tuhan melalui mesbah keluarga penting, saudara. Karena ketika kita kuat dengan Tuhan, maka dengar baik, kita akan baik, kita akan kuat juga, kita akan mengasihi pasangan kita. Bahkan kita akan mengasihi anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan mengasihi kita. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran. Kalau intim terus dengan Tuhan, mengerti bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, bahkan Dia yang menyelamatkan kita. Dengan kalian, kita semua pasti keluarga akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh. Amin. Dan ini punya waktu bersama dengan keluarga. Ya setuju katakan amin. Sekali lagi dengan baik, punya waktu bersama dengan keluarga. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Punya waktu bersama dengan keluarga. Punya waktu bersama dengan keluarga. 1, 2, 3. Punya waktu bersama. Kadang-kadang jadi persoalan besar juga karena itu. Bapak-bapak di rumah tidak punya waktu untuk keluarga.
Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah karirnya tinggi, kadang-kadang begitu. Amin. Sebulan sekali baru pulang ke rumah. Pulang juga 1 jam doang di rumah. Loh gimana itu bangun keluarga? Halo? Kita harus punya banyak waktu dengan keluarga. Ya setuju, katakan amin. Kalau nggak punya siang pagi, punya malam. Ya, pas malam sudah mau tidur ngumpul bareng, ngobrol, benceng krama sedikit-sedikit. Nggak apa-apa dong. Iya kan? Supaya ada kesatuan hati di sana. Anak-anak juga bisa lihat bahwa oh bapak mamanya mesra banget gitu ya. Itu jadi contoh juga bagi mereka. Jangan berantem terus. Lalu gara-gara hal sepele aja diberantem. Kan ngawur kita. Nah, firman Tuhan katakan Ulangan 6:1-3 dan 6-7. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Jadi saudara dengar baik-baik. Yang pertama itu harus ajarkan, dan kita harus mengajarkan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Karena kalau itu tidak kita ajarkan, kita tidak baca firman, kita tidak punya mesbah keluarga, kita tidak berdoa setiap malam, itu jadi masalah bagi kita. Dengar, kamu dapat susu dan madu, nih, dia lagi. Kepadamu di suatu negeri, aku akan memberikan kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan menjanjikan ini, kalau kamu lakukan ini. Amin. Ya, percaya Yesus dan lakukan kebenaran. Itu bukti engkau mengasihi dia. Itu bukti bahwa engkau mencintai dia. Itu bukti bahwa engkau percaya dia. Jadi melakukan sesuatu itu untuk bukan dapat sesuatu, tapi melakukan sesuatu itu karena kamu bersyukur, karena kamu sudah diberikan itu. Amin. Kamu sudah dapat itu. Kamu bersyukur dengan apa? Bekerja keras, dengan melakukan kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang harus kita bawa, saudara. Nah, coba lihat. Yakni ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anakmu cucu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Saudara, keluarga harus menjadi dampak. Keluarga harus menjadi berkat. Keluarga kuat harus menjadi dampak dan berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Karena kita diciptakan, kita dibentuk menjadi keluarga seperti itu. Jadi jagalah hatimu, jaga seluruh kehidupanmu, agar seluruh kehidupan hidupmu. Dengar, nah kadang-kadang kan kita suka pikir, kita sudah perhatikan pasangan kita, ya. Pasangan kita juga suka perhatikan kita. Ya tidak apa-apa saling memperhatikan. Tapi dengar baik-baik, yang paling penting adalah gini. Kita harus memperhatikan diri kita. Suami harus tahu posisi dia dalam keluarga seperti apa. Istri harus tahu posisi dia dalam keluarga seperti apa. Dengar, kadang-kadang jadi masalah tuh karena nggak tahu posisi. Halo? Ya, kadang-kadang seperti itu. Itu yang bikin rumah tangga rusak. Jaga suami jadi kepala, istri jadi penolong. Setiap keputusan boleh istri kasih pendapat, tapi suami yang ambil keputusan. Dan setuju kita amin. Kadang-kadang masalah terjadi adalah gini. Istri nggak takut Tuhan tuh gini. Istri nggak mau mendengar apa yang suami ngomong. Akhirnya keputusannya semua dia yang ambil, istrinya yang ambil. Kacau. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah gini. Istri bisa ngomong, bisa berikan saran kepada suami. Apa yang dia nggak suka, dia bisa ngomong.
Tapi semua keputusan ada di tangan suami. Jadi bapak-bapak itu adalah jadi penentu di dalam keluarga. Nah, setuju kita kan amin? Jaga itu baik-baik. Nah, kita lewati. Yang pertama yang harus kita membangun hidup. Membangun hidup yang takut akan Tuhan. Supaya keluarga kita menjadi kokoh dan kuat. Firman Tuhan, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat ini, aku dan seisi rumahku, kata Yosua, akan beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan, bukan pilihan, itu keputusan. Jadi takut akan Tuhan adalah keputusan kita. Yang setuju katakan amin? Kita mau takut Tuhan atau enggak? Ya. Itu keputusan kita. Jadi mari saudara, bapak, ibu, anak-anak ambil keputusan ini. Bahwa saya mau hidup takut akan Tuhan. Kita mau percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang membenarkan kita, yang menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Ya. Jadi membangun hidup yang takut akan Tuhan. Jadi membangun keluarga kita itu takut Tuhan. Ketika salah sedikit, ketika kita mulai, boleh istri koreksi, boleh suami koreksi. Bahkan anak-anak pun sering mengoreksi. Harus. Anak-anak saya sering mengoreksi saya. Tapi kadang-kadang kan bapak-bapak kayak saya gini tuh, ya, merasa bahwa, lu anak ngapain sih? Tapi akhirnya mikir juga. Gitu. Akhirnya mikir juga, oh iya ya. Anak gua ngomong itu benar juga. Ya akhirnya saya bisa terima. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk anak, untuk mengoreksi kita. Yang setuju kita kan amin? Jadi kalau anak koreksi, jangan marah-marah anak. Lihat, tenang sebentar. Nah kadang-kadang tuh begitu. Kadang-kadang ketika anak yang koreksi itu maunya marah-marah. Siapa kamu sih? Anak gak tahu diri. Kadang-kadang kayak gitu ya kita. Siapa kamu? Saya ini bapak kamu, saya ini orang tua kamu. Kamu yang harus dengar saya yang harus menasihati kamu. Bisa saja Tuhan pakai siapapun untuk mengoreksi kita, untuk menasihati kita, kasih masukan ke kita. Haleluya. Jadi buka hati kita aja, gak apa-apa. Ketika anak melakukan itu, saudara, udah diam sebentar aja. Jangan langsung bereaksi. Karena kalau kita langsung bereaksi, itu jadi masalah. Pasti marah, ya. Pasti ada penolakan di situ. Diam sebentar. Dengar apa yang dia ngomongin. Ya, begitupun suami istri. Kalau istri ngoreksi, suami koreksi, ya udah terima aja. Ya, lihat benar nggak nih koreksinya. Itu takut Tuhan. Tapi kalau kita nggak takut Tuhan, baru diomongin saja. Anak-anak juga begitu. Anak-anak harus dengar pasti orang tua. Hari ini kita belajar tentang keluarga ya, jadi semuanya berfokus di situ. Kalau belajar keluarga tuh kadang-kadang suka ngantuk banyak ya. Padahal ini hal dasar yang paling penting nih, yang harus kita dengar, gitu. Harus kita dengar. Kadang-kadang tuh orang dengar KKR aja yang loncat-loncat. Padahal kalau keluarga makanya saudara lihat banyak tuh orang-orang Kristen yang ke sana ke sini KKR juga tetap bercerai banyak. Halo? Yang setiap hari ke gereja juga kusut banget datang duduk, gitu. Kenapa? Karena mereka sendiri pengajaran-pengajaran seperti ini mereka lewatkan. Harusnya kita benar-benar memahami pengajaran-pengajaran seperti ini. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya keluarga kita itu keluarga yang diberkati. Amin. Keluarga kita itu keluarga yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Nah kita lihat, bagaimana mempunyai rasa takut akan Tuhan. Yang pertama, membangun kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak pernah merasa Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Nah kadang-kadang itu, gini loh. Ketika kita buat sesuatu yang salah, saudara kadang-kadang sadar nggak? Aduh, saya buat salah. Gitu. Suka begitu kan? Saudara tahu itu saudara? Bukan saudara. Tapi Roh Kudus, Tuhan yang di dalam saudara yang menyadarkan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah kesadaran itu yang harus kita bangun terus-menerus dalam hidupku. Kalau kamu bangun terus kesadaran itu dalam hidupmu, Tuhan lihat saya. Tuhan ada dalam hidup saya, dengar. Kesalahan itu akan kecil terus, diperkecil. Lama-lama kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin.
Saudara, tidak ada dari satupun kita yang tidak buat kesalahan. Saya pun pernah buat kesalahan. Bahkan sampai saat ini pun masih buat kesalahan. Tapi kita kan belajar terus menerus. Amin. Kita belajar terus menerus. Belajar terus menerus. Sehingga nanti kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita itu harus dibangun terus menerus. Supaya kalau kita mau buat sesuatu yang salah, jangan, salah itu. Ada Tuhan dalam hidup saya. Gitu. Nah, kesadaran itu yang buat kita begini. Kita tetap di jalur yang benar. Kita tetap di jalur Tuhan. Yang kedua begini, ada dalam komunitas orang-orang percaya, ini penting, saudara. Ada dalam komunitas orang-orang percaya, orang-orang benar. Ada di dalam komsel, ada di dalam kakak. Saudara ada di situ. Kenapa? Karena di situ kan banyak teman-teman yang bisa menguatkan kita. Haleluya. Ada banyak teman-teman di situ yang bisa menguatkan kita, memberikan jalan keluar bagi setiap mungkin masalah, mungkin persoalan atau mendoakan kita. Ada di situ supaya kita jadi kuat di situ. Dan kita percaya di dalam, kita bilang ini, 2-3 orang berkumpul, Yesus ada, Tuhan ada di situ. Jadi ketika saudara dalam komunitas itu, Tuhan ada di situ, apalagi bicara Dia. Amin. Nah, kalau Dia ada, kalau Tuhan ada, pasti apa yang terjadi? Saudara tahu kan? Kalau Tuhan ada di situ, pasti Dia akan buat segala sesuatu yang luar biasa. Bahkan mujizat, bahkan apa sekalipun, masalah persoalan dengan Tuhan berikan kekuatan bagimu. Bahkan ada jalan keluar dalam kehidupan. Nah, kesadaran itu harus kita bangun. Kenapa mujizat nggak pernah terjadi? Kenapa terobosan tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita? Kesadaran akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Walaupun saudara sudah percaya Tuhan. Amin. Amin. Ya, tapi kalau saudara sadar Tuhan, saudara sadar Tuhan ada dalam hidupmu, setiap hari mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Setiap saat mujizat terjadi dalam hidupmu. Udah. Kalau keadaan gini, keberadaan Tuhan ada, kehadiran Tuhan dalam hidupmu, pasti Dia akan buat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Sadar itu. Begini, belajar mengaplikasikan firman Tuhan. Nah ini, jangan cuma dengar, jangan cuma renungkan, jangan cuma simpan dalam hati, tapi harus lakukan dalam hidupmu. Mujizat terjadi salah satunya karena lakukan firman kan? Amin. Kalau kita cuma dengar doang, nggak bisa. Dengar dan lakukan, bertindak, maka Tuhan akan turun tangan di sana untuk menjamah saudara, untuk memberkati saudara, akan buat mujizat dalam hidup saudara. Sama-sama gini loh saudara, sama gini. Saudara mau lihat ini, tindakan satu langkah kecil itu akan membawa saudara pada 100 langkah besar di sana. Betul? Kalau saudara tidak bertindak, saudara cuma dengar, yang di depan sana bagus 100 langkah itu dapat sesuatu yang besar. Saudara di sini, tepuk tangan, iya ya. Tanpa cuma duduk doang aja gitu. Kira-kira saudara menikmati 100 langkah yang besar itu enggak? Tapi ketika saudara mulai melangkah satu langkah yang kecil di sini, dengar, 100 langkah yang ke depan itu pasti saudara akan menemukannya dan saudara akan menikmatinya dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua, ini takut akan Tuhan yang benar adalah takut Tuhan yang kita nyatakan lewat perilaku dan perbuatan kita. Itu takut Tuhan yang benar. Kadang-kadang orang cuma ngomong di mulut kan, oh ya aku takut Tuhan, tapi perilakunya mengecewakan Tuhan. Lalu perilakunya menghancurkan Tuhan. Perilakunya bahkan apa? Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa takut akan Tuhan yang benar adalah takut akan Tuhan yang menyatakan itu lewat perilaku kita, lewat perbuatan kita, bukan hanya lewat mulut kita. Yang kita ngomong gini, aku takut Tuhan, pada perilakunya tidak seperti itu. Halo, amin. Jadi mari saudara, bangun itu dalam hidupmu. Sama di keluarga pun harus bangun itu. Oh, keluarga saya itu harus takut Tuhan. Pada perbuatannya sendiri gimana? Suami, istri, anak-anak, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Kita harus lakukan kebenaran supaya orang lihat dari perbuatan kita itu, orang bisa lihat, oh dia takut Tuhan. Bukan cuma dalam perkataan. Kalau perkataan kan gampang aja. Saya juga bisa bilang takut Tuhan, tapi perbuatan saya nanti tidak sesuai dengan kebenaran firman.
itu sama, tidak takut Tuhan. Yang kedua, mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Nah ini penting. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengar baik saudara. Satu kali ngomong, 2 kali saja, belum tentu orang bisa melakukan itu. Anak-anak saudara di rumah coba. Satu kali ngomong, kadang-kadang nggak ngeh dia. 2 kali ngomong, kadang-kadang nggak ngeh. 3 kali, sampai berkali-kali ngomong, baru dia ngeh. Baru dia bisa melakukan. Kadang-kadang kita seperti itu, manusia kayak gitu. Makanya perlu berulang-ulang mengajarkannya. Supaya apa? Supaya mereka sadar. Supaya mereka ngerti. Supaya mereka lebih mendalami itu dalam hidup mereka. Tahu itu. Amin. Pertanyaannya gini saudara. Kalau saudara di rumah kadang-kadang gini. Kalau anak mau bangun pagi-pagi, kita suka ajarkan mereka apa? Suka ngomong ke mereka gini, nanti bangun pagi ya jam 6 ya, pakai beker. Sudah pakai beker segala jam 6, bangun masih aja ngolor. Ya, masih ngolor. Gitu. Harus dibangunin dulu. Itu berulang-ulang disampaikan. Sampai pada satu titik mereka akan sadar, oh iya ya, saya harus bangun jam 6 karena saya punya tanggung jawab untuk itu. Saudara gitu. Sama, sepertinya bukan aja anak-anak, tapi orang tua pun begitu. Bapak mama pun begitu. Amin saudara. Kita harus menyampaikan itu berulang-ulang. Betul kan bapak-bapak? Betul kan ibu-ibu? Ya, kadang-kadang kan ibu-ibu dan bapak-bapak ini suka apa ya? Ada hal-hal yang memang mereka kepingin ya, apalagi kan ibu-ibu kan suka nonton sinetron lah, itu drakor lah. Kadang-kadang kan kalau bapak-bapak pulang itu lagi nonton nggak siapin apa, dikasih tahu sama bapak-bapak bilang, kalau aku pulang ya di rumah nggak usah nonton itu dulu, perhatikan aku dulu. Besok begitu lagi, pulang begitu lagi. Bapak-bapak ingat, jangan marah. Setuju katakan amin. Amin. Bapak-bapak yang mencintai Tuhan katakan amin. Pintar. Nah, itu. Bapak-bapak kan kayak gitu. Ya. Nah, berulang-ulang kita harus sampaikan itu. Akhirnya mereka akan tahu, oh iya ya, saya harus begini. Tanggung jawab saya itu harus begini. Tanggung jawab saya itu harus begini. Hal-hal yang benar pun kita harus berulang-ulang sampaikan sekarang. Nah, mengapa harus diajarkan berulang-ulang? Ini penting. Karena gini, karena merupakan hal yang penting. Ya setuju katakan amin. Kenapa diajarkan? Benar kan? Hal yang penting itu pasti kita akan terus ulang-ulang terus. Kadang-kadang ya anak-anak kan, kamu harus belajar loh. Belajar supaya kamu jadi cerdas, jadi pintar. Nanti kamu jadi orang. Dia udah jadi orang, mau jadi apa lagi? Ya. Maksudnya jadi berhasil, jadi sukses gitu ya. Jadi kata-katanya diganti, bukan jadi orang, tapi jadi orang berhasil. Jadi orang yang sukses di kemudian hari. Gitu. Nah kita kan suka begitu ya. Kenapa? Karena itu penting. Kamu harus belajar, karena tanggung jawab kamu belajar, anak-anak. Gitu. Amin saudara? Sama juga ibu-ibu kalau di rumah kan wanti-wanti, kamu harus kerja apa? Kerja yang keras kan gitu. Karena bapak-bapak punya tanggung jawab ya itu, bekerja keras. Ya setuju katakan amin. Gitu. Sama bapak-bapak juga harus ngomong kayak, kamu harus dong didik anak dengan baik. Terus apa lagi? Ya didik anak sih dua-dua gitu. Ya. Harus bersihin rumah dengan baik, jaga semua. Itu kan bapak-bapak gitu. Kalau aku pulang sediain kopi, sediain segala macam gitu. Adakah yang begitu? Ada Bapak Ibu di sini? Ada. Kalau ada puji Tuhan. Kalau nggak ada belajar. Mulai sekarang sediain. Amin. Iya dong. Nggak apa-apalah sekali-sekali. Senangin suamimu. Amin Bapak-bapak. Amin. Atau nggak mau suami? Atau nggak mau disenangin. Tanpa pengulangan tidak terjadi pencerahan gitu. Kadang-kadang kalau satu kali masih angin lalu itu, ya masih kita nggak mengerti. Tapi kalau berulang-ulang terus-menerus, itu akan jadi sesuatu yang oh iya ya, itu akan jadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Karena belum mengerti. Ya karena belum mengerti ya harus diulang-ulang terus. Amin. Karena belum mengerti ya harus diulang-ulang terus. Sudah mengerti belum? Sudah. Tapi nggak lakukan, itu berarti belum mengerti. Diulang terus lagi. Sampai dia lakukan, itu baru mengerti. Karena belum mempraktekkan, belum melakukan, itu penting. Ya, karena belum melakukan, mempraktekannya, maka harus terus diulang-ulang. Sampai dia melakukannya. Baru dia mengerti. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian. Ulangan 6 ayat 7b. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dalam semua aspek hidupmu, engkau harus lakukan itu. Bahkan dia bilang begini, waktu engkau duduk di rumah, engkau dalam perjalanan, engkau sedang berbaring, dan saat engkau, apabila engkau bangun. Jadi dalam semua kehidupanmu, aspek hidupmu, itu harus kamu mempraktekkan kebenaran Tuhan dalam hidup. Melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Pemuji-pemusik maju ke depan. Dampak dari ketaatan melakukan perintah Tuhan. Ini dampaknya, saudara. Dampak dari ketaatan memperoleh pembaharuan hati. Lukas 19 ayat 8. Ya, coba lihat. Kalau kita bicara tentang ini sebenarnya bicara tentang Sakeus. Ya, ketika dia taat. Ya, ketika Yesus datang di rumah dia, saudara. Ketika Yesus datang di rumah dia. Dan dia bilang begini, dia menyerahkan semua harta yang adanya di bawah, dia pemungut cukai, dia berikan, dikembalikan lagi kepada orang lain. Yesus, dengar ini. Itu pembaharuan terjadi dalam kehidupan Sakeus. Bukan saja bukan saja hidup dia, bukan saja harta dia, bukan apapun, dia mau berikan untuk Tuhan. Itu berarti apa? Dia ada pembaharuan di dalam hidupnya. Pembaharuan hati yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika kita takut Tuhan. Ketika begini, kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan merubah hidup kita. Amin. Dia akan merubah kehidupan kita. Yang kedua, memperoleh keselamatan jiwa, pengampunan dari dosa. Nah, dari Allah. Yesus bilang begini. Hari ini terjadi pertobatan di dalam rumah ini. Ketika ada Tuhan di situ, maka terjadi pembaharuan, terjadi pertobatan, terjadi keselamatan di dalam rumah itu. Di dalam kehidupan kita terjadi keselamatan. Tuhan membawa kita masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau keluargamu benar-benar mau hidup dalam Tuhan, percayalah ada Tuhan di sana untuk menyertai dan melindungi saudara, membawa saudara untuk menikmati semua kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan dia, memperoleh sukacita. Pastilah kalau Tuhan ada dalam hidup kita, pasti sukacitanya ada dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Perhatikan saudara. Saudara, Tuhan bilang begini, sukacita yang melampaui sukacita yang aku berikan kepadamu itu bukan dari dunia, tapi sukacita yang aku berikan bagimu itu dari Bapakku, dari aku sendiri. Ya, sukacita itu mengalir dalam kehidupan. Sukacita yang melampaui segala akal itu turun atasmu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita dapat sesuatu yang berharga, sukacita itu biasa. Amin. Ya, kalau kita dapat sesuatu yang berharga, kita berhasil dalam bisnis, anak kita sukses dalam pekerjaan, dalam studinya, kita sukacita itu biasa. Itu biasa. Tapi ketika ada masalah, ada persoalan dalam hidupmu, lalu engkau tetap bersukacita, dengar, itu adalah sukacita yang melampaui segala akal yang ada dalam hidupmu. Itu bukan berasal dari situasi, bukan berasal dari keadaan, tapi itu berasal dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Sukacita itu, cuma satu orang yang tepuk tangan sih. Sukacita itu, dengar, sukacita itu harus ada di dalam kehidupan keluarga. Dengar, keadaan apapun, situasi apapun, tetap sukacita. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Dan Dia memberkati engkau, menyertai engkau.